Idul Fitri atau sering disebut dengan Lebaran merupakan momen yang paling dinanti oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Tak hanya itu, Lebaran identik dengan salah satu budaya khas di tanah air. Tidak hanya itu, setelah 1 bulan menjalani ibadah puasa, umat Islam merayakan hari kemenangan. Ada banyak tradisi yang dianut ataupun yang dipercaya dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang dilakukan ketika hari raya tiba. Dan saya akan membahasnya untuk Anda di tradisi Idul Fitri Indonesia. Kita lihat seperti apa sebenarnya. Kalau makna Idul Fitri sebenarnya adalah tidak hanya euforia setelah kita berpuasa selama 1 bulan lebih, di mana kita menahan lapar, dahaga, dan juga hawa nafsu, tapi juga bagaimana kita memaknai bahwa Idul Fitri adalah saat kita berbagi kasih sayang, kembali lagi ke Fitri, dan menjadi sosok yang lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar pesta pora, beli baju baru, makanan baru, dan banyak kegiatan-kegiatan yang terkesan lebih ke konsumtif, tetapi ini adalah makna Idul Fitri sejatinya. Tapi kalau bicara mengenai bagaimana Idul Fitri di Indonesia ini ada beberapa hal yang menarik. Nah, ini salah satu yang menarik mungkin kita bahas dan tadi rekan-rekan kita selalu memberikan liputan sejak 7 hari menjelang Lebaran. Mudik. Nah, mudik ini berdasarkan data dari Kemenhub dan pemerintah di tahun ini ada 193,6 juta orang. Anda bisa bayangkan. Ini kurang lebih ada sekitar 72% ya orang Indonesia itu mudik. Bisa dibayangkan. Jadi dari 10 orang, 7 orang diantaranya mudik. Bisa Anda bayangkan mengapa tahun ini terjadi peningkatan angka mudik cukup signifikan di tanah air mencapai 193,6 juta. Tapi bicara mudik juga bicara mengenai cuan nih. Uang yang beredar berdasarkan data dari Kadin, kalau kita bicara mengenai uang yang beredar ini dari Kadin ya. Kalau kita bicara mengenai mudik sebentar, sebelum ke THR, kita ke mudik terlebih dahulu. Nah ini, kalau kita bicara mudik, ini data dari Kadin, wah jumlahnya cukup fantastis. Uang ataupun peredaran uang yang bisa didapatkan selama mudik ini mencapai 157 maksud saya, 3 triliun. Nah, 157,3 triliun ini angkanya kalau kita breakdown pastinya dari tiket dong. Tiket ini ada pesawat yang pastinya naik karena ada Tusla, kemudian kereta api, kemudian jalur darat, harus bayar tol. Dan rata-rata kalau diasumsikan satu keluarga ini membutuhkan ataupun menghabiskan biaya sekitar 3,2 juta rupiah. Bisa Anda bayangkan dari 190 juta lebih orang yang mudik itu, mereka menghabiskan 3,2 juta rupiah sekali mereka melakukan perjalanan. Nah, lalu yang menarik lainnya adalah kalau bicara mengenai takbir atau beduk. Nah, takbir atau beduk ini menjadi salah satu syarat ya, karena kalau lagi menjelang Idul Fitri biasanya takbir sudah dikumandangkan, beduk juga, dan yang menarik kalau kita bicara mengenai beduk, dari beberapa referensi yang saya baca, beduk ini sebenarnya merupakan ada akulturasi budaya dari Tionghoa ataupun dari Tiongkok. Jadi ini sebenarnya awalnya begitu ya, tapi mengalami akulturasi dan menjadi sebuah tradisi umat muslim di tanah air, di mana takbir sendiri adalah momen di mana kita mengumandangkan keagungan Allah. Jadi kalau kita bicara mengenai mengumandangkan dengan takbir ini dan beduk, itu menjadi sebuah kesatuan instrumen antara musik dan juga keagungan Allah melalui takbir. Nah, kalau bicara mengenai halal bihalal, nah ini ada beberapa literatur yang saya baca dari halal bihalal. Sebenarnya kalau kita tahu ini ada dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah kita merupakan sarana bagi kita untuk bertemu dengan keluarga, bermaaf-maafan, dan ini merupakan salah satu ajang silaturahmi. Jadi kalau kita bicara mengenai halal bihalal ini sebenarnya sudah ada sejak era Mangkunegaran pertama, di mana ini merupakan biasa disebut dengan Pangeran Sambernyowo. Jadi pada saat itu berdasarkan sejarahnya adalah Pangeran Sambernyowo ataupun Mangkunegaran pertama ini menggelar Idul Fitri, dan untuk menghemat waktu, biaya dalam waktu bersamaan digelarlah open house di era itu ya. Kita bicara halal bihalal di era Kemangkunegaran itu, dan menjadi sebuah tradisi dan terus dilanjutkan hingga saat ini. Nah, yang menarik lainnya nih kalau kita bicara mengenai ketupat. Nah, mungkin kita kalau di luar negeri pun masih selalu, saya percaya,
Lebaran tidak afdol tanpa ketupat. Nah, ketupat ini merupakan suatu tradisi lama berdasarkan dari informasi sejumlah yang saya dapatkan dari detik.com. Misalkan salah satunya adalah ketupat ini merupakan sebuah makanan yang terbentuk dari janur atau anyaman daun kelapa dan berbentuk kantong prisma atau loncong. Nah, ketupat ini berawal dari era Sunan Kalijaga ya. Kalau di Jawa ya waktu itu. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai Lebaran, ketupat itu ada di Kota Magelang, Malang, Kudus, mereka memang mengkhususkan itu. Ketupat ini kalau kita mengacu dari sejarah Jawa berdasarkan kata laku papat. Nah, laku papat itu apa aja ya? Sedikit mungkin bisa memberikan informasi meskipun mungkin waktunya tidak banyak. Laku papat ini ada 4 tindakan yang terdiri dari lebaran atau lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Jadi 4 makna ini kalau lebaran itu berarti kita sudah kembali ke fitri karena selesai artinya dari kata lebar. Kemudian luberan, meluber. Meluber bagaimana kita memberikan rezeki dan kebahagiaan kita ke pihak lain. Kemudian juga leburan, artinya kita sudah melebur menjadi lebih fitri. Dan yang terakhir adalah laburan. Kalau bahasa Jawa tuh laburan tuh adalah kapur putih. Nah, berarti kita sudah kembali fitri atau suci kembali. Nah, ini sejarahnya ya. Lalu yang menarik lainnya yang kita tidak bisa lupakan nih, THR. Pasti penonton bisnis pagi ini sudah habis duitnya karena untuk bagi-bagi THR. Nah, yang menarik kalau bicara THR, ini memang salah satu hal yang kita tidak bisa tampilkan karena THR sendiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6. Di mana THR sendiri awalnya ini sebenarnya adalah berbagi kasih dan berbagi kebahagiaan bahkan dari era otonoman di mana pada satu rajanya membagikan permen makanan pada saat event Idul Fitri. Tapi kemudian menjadi suatu momen untuk berbagi kasih sayang dan kebahagiaan berbentuk uang. Tapi sebenarnya tidak harus uang, tapi kita juga bisa membagikan kasih sayang dan kepedulian. Lalu kalau kita bicara dengan pakaian baru, nah ada lagu pakaian baru, alhamdulillah nggak ada baju baru, tetap bisa berlebaran dengan berbahagia. Tapi pakaian baru ini yang menarik adalah ketika kita bicara mengenai pakaian, industri alas kaki merupakan salah satu komoditi yang selalu mengalami peningkatan pada saat Lebaran. Dari tahun ke tahun pertumbuhannya cukup baik. Tetapi yang kita sayangkan adalah industri tekstil nih yang menjadi kendala karena kita banyak mengimpor pakaian jadi maupun para pengusaha-pengusaha ataupun para penyedia jasa titipan lebih banyak membeli barang-barang pakaian jadi. Lalu ziarah kita biasanya untuk mengunjungi keluarga kita yang sudah pergi terlebih dahulu dan menyampaikan doa dan juga berbagi kebahagiaan dan juga pasti berbagi cuan untuk masyarakat ataupun warga yang memberikan doa, jasa doa dan juga jasa menjual bunga di sejumlah TPU pada saat Lebaran dan pada saat menjelang puasa.